cara. Walaupun pada hari ini banyak manusia ingin berkonsiliasi dengan Tuhan, banyak agama memaparkan cara-cara untuk berkonsiliasi ataupun berbaik semula dengan Tuhan. Cara apapun yang ditawarkan, yang sedang dilakukan oleh manusia, itu adalah satu pengharapan yang tidak kekal. Itu adalah satu pengharapan yang tidak kekal. Itu adalah satu pengharapan yang tidak kekal. Itu adalah pengharapan yang diciptakan oleh manusia. Kata firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa ada jalan yang disangkakan lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Anugerah Tuhan hingga kami dapat kekuatan, dapat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan pimpinan Tuhan itu dari panjang minggu kami bekerja maupun yang tidak bekerja. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan, pembaruan dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa kekuatan yang baru pada hari ini. Kami dapat memuji dan memuji Engkau, karena Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah, kami sanjung, yang layak kami tinggi pada hari ini, yang kami merasakan dalam kehidupan kami penyertaan Tuhan itu sentiasa ada. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Biarlah kami bersama-sama kemudian memuji Engkau, bahkan kami mendengarkan suara firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami pengertian bagi kami, supaya kami dapat mengerti bahwa Engkau memberikan penjelasan bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang tidak bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan, Engkau memberikan mereka Tuhan penghiburan pada hari ini, sehingga mereka hari-hari akan datang Tuhan kami dapat bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, mari kiranya Engkau Tuhan Yesus menghibur mereka, memberikan mereka kesembuhannya daripada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya mereka dapat memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga selesainya ibadah kami dan online ini, Tuhan Engkau terus campur. Kau memberikan online kami siang hari ini Tuhan, hingga selesainya Tuhan Engkau terus campur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita membuat pujian, saya mau baca satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Ayat 12, pengujian dan pencobaan. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia dilahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat yang ke-18 terakhir, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Jadi
Sekarang saya serahkan kepada Ibu Taliza coba puji-pujian. Shalom. Shalom semua. Bersyukur kita. Terima kasih kita hari ini sebab sekali lagi ada di sini. Kalau hari-hari minggu-minggu lepas kami duduk ya menyanyi, tapi hari ini saya mau berdiri. Jadi yang ini saya mau berdiri. Kita berdiri. Saya akui kalau saya duduk saya jadi malas, sebab saya jadi mengantuk. Mari kita berdiri.
Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih karena mereka yang sudah memimpin kita pada hari ini, memimpin dengan acara kepada Ibu Lydia, dan juga yang memimpin dengan pujian Ibu Sabija, dan juga yang bermain alat-alat musik ya. Ada depan, ada tepi, ada belakang. Ya, kami menghayati pujian penyembahan di sini hari ini di rumahnya Bapak Jumal. Dan puji Tuhan, dan saya percaya ya setiap kita sudah mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup kita, dan kita beroleh kekuatan, sukacita dan semangat yang daripada Tuhan, dan juga pengharapan kita tidak akan pernah luntur atau berubah. Saya pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Keadaan pada minggu ini kita tahu bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Itulah kata firman Tuhan, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Tidak perlu saya nyatakan satu persatu. Kita tahu bahwa ada waktu kita lahir, dan juga ada waktu kita akan dipanggil oleh Tuhan. Maksudnya dalam arti kata yang lain, hidup kita ini ada limitnya. Kehidupan setiap manusia itu ada hadnya. Jadi kita jangan pikir kita di dunia ini akan hidup selama-lamanya di dunia. Tetapi satu hal, ada berita baik untuk kita. Apabila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apabila kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, itu berbicara tentang satu janji kekekalan yang akan terjadi dalam hidup kita. Maksudnya, walaupun kita akan terhenti nafas kita di dunia ini, pada saat ini kita akan berhenti bernafas. Saya percaya nafas kita yang seterusnya, nafas ilahi kita adalah bersama dengan Bapa yang di surga. Amin. Itulah pengharapan kita. Inilah yang menjadi iman kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya umat yang beragama. Kita bukan hanya karena latar belakang kita ini mungkin orang Kristen daripada kampung ataupun daripada manapun kita. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan karena kita memiliki pengharapan, yang namanya pengharapan. Jadi mari kita buka firman Tuhan. Untuk itulah pada hari ini saya ingin membawa satu message tentang pengharapan orang-orang percaya. Amin. Jadi orang percaya itu harus berpengharapan. Apakah pengharapan itu? Apakah sifat pengharapan itu ya? Di dalam pengharapan itu terdiri dari apa? Ya, walaupun kita selalu menyatakan pengharapan kita di dalam Tuhan, ada selalu kita nyanyikan pujian pengharapanku hanya di dalammu, ya, ada satu pujian itu, ataupun ada satu pujian lagi, pengharapanku hanya Yesus saja. Nah, ini selalu kita ungkapkan lewat puji-pujian, lewat nyanyian kita kepada Tuhan. Tapi mari pada hari ini kita ingin melihat beberapa hal tentang pengharapan orang percaya, sifat-sifat pengharapan itu. Ya, inilah yang ingin kita belajar pada hari ini sebagai orang percaya, orang Kristen. Tapi yang pertama, ya mungkin saya akan minta nanti persiapan Bapak Ibu jemaat-jemaat untuk menolong saya dalam membaca firman Tuhan. Yaitu yang pertama, ya, pengharapan itu. Pengharapan adalah pengharapan yang hidup. Amin. Pengharapan yang hidup. Seperti kata dalam petikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ya. Ya, ada beberapa pasal dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu apa? Kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Ada ayat yang selanjutnya, tapi saya berhenti di sini dulu. Dikatakan bahwa
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam terjemahan Berita Baik, saya lagi seperti senang dengan terjemahan itu, dia mengatakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihi kita, ya. Dia mengaruniakan hidup yang baru. Amin. Mengaruniakan itu bermaksud satu hal yang kita tidak perlu usahakan, Dia karuniakan. Mengarunia ini, apabila kita pikir tentang hal mengarunia ini, biasanya kurniaan itu daripada pihak yang tinggi, pihak yang berkuasa kepada seseorang oknum, seseorang individu, ataupun satu jabatan, ya. Kalau orang yang bekerja di dalam jabatan, ya, mendapat kurniaan jabatan yang terbaik. Ya, kalau secara individu mendapat kurniaan ataupun dapat pingat, ataupun dalam orang yang sedang berkhidmat dulu, saya tidak tahu sekarang di mana mereka mendapat khidmat cemerlang, ya. Dalam khidmat cemerlang itu disertakan dengan sijilnya, disertakan dengan kalau boleh ada cek yang menyertai 1.000 ringgit, ya, contoh. Ya, dalam perkhidmatan dulu saya pernah dapat 2 kali, ya, 2 kali karena diberi khidmat cemerlang, ada sijil dan cek, ya. Memang kita senang hati, sepertinya itu berkat yang turun, ya, turun dari langit begitu, ya. Ini yang maksudnya bahwa Dia mengaruniakan hidup yang baru, yang membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Hal ini dikatakan memberi harapan, amin, harapan yang kokoh kepada kita. Nah, ini yang dikatakan pengharapan yang hidup, ya, bukan harapan yang sia-sia, bukan harapan yang fana, bukan harapan yang semu, ataupun bukan harapan yang omong-omong kosong. Tetapi ini adalah pengharapan, ini adalah pengharapan yang hidup. Ini adalah satu sifat pengharapan yang sifat-sifat pengharapan orang percaya. Dan saya sangat pasti dan yakin setiap kita yang orang percaya memiliki, mengandalkan pengharapan yang hidup yang ada di dalam Tuhan, yaitu ada dasarnya adalah firman Tuhan yang seperti yang kita baca sebentar ini tadi, bahwa pengharapan itu daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Kenapa? Lewat kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian, hal itu memberi harapan yang kokoh. Nah, untuk pengetahuan kita, kurang daripada 40 hari daripada sekarang, kita akan merayakan, mengingati ke hari Paskah, ya. Kalau kamu belik-belik, kamu punya kalender, kalau kamu lihat kamu punya tarik, mungkin ada yang di dalam handphone, yang di dinding kah, dan sebagainya. Kamu perhatikan, kurang daripada 40 hari daripada hari ini, kita akan merayakan perayaan yang paling utama sebenarnya, paling penting. Saya ingin mengajak jemaat, saya ingin mengajak setiap orang percaya supaya kita memiliki satu kesadaran, satu sikap di mana kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Kalau bukan karena Dia bangkit, kalau karena bukan Dia mati, kalau karena bukan dia dikuburkan dan mati, sia-sialah iman kita pada hari ini. Dan untuk itu, ya, perayaan Paskah pada tahun ini, kita tak tahu adakah kita berpeluang untuk berkumpul begini ataupun berkumpul di gereja, ya. Di mana tahun lepas kita tidak dapat, kita tidak berkesempatan melakukannya. Tetapi dimanapun kita akan berkumpul, dalam keadaan apapun kita berkumpul nanti, mari saya mengajak kita mempersiapkan diri kita. Kalau boleh kamu mengambil waktu berdoa, berpuasa, silakan. Nanti saya percaya ada gereja-gereja yang akan mengatur doa puasa, baik itu 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan ada yang menganjurkan doa puasa 40 hari. Ya, mari bersama, terlibat bersama. Karena apa? Karena Dia adalah pengharapan yang hidup. Ya, kalau bukan karena Dia, siapa lagi yang kita percaya? Itu yang pertama. Dan yang kedua yang ingin saya kongsikan adalah, ya, saya minta nanti satu orang, mungkin kita pergi kepada Teluk Panglima dulu. Ada orang yang bersama dengan Bapak Jen di sana, ataupun selain dari Bapak Jen, Ibu ini mari membaca nanti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Kalau boleh dibacakan ayat firman Tuhan itu. Hal yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan itu adalah pengharapan yang menyelamatkan. Amin. Ya,
pengharapan yang menyelamatkan. Mari Ibu Winnie baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya, boleh? Supaya kita tahu bahwa kita boleh berinteraksi, berkomunikasi. Ya, mana dia tadi? Ibu Winnie boleh baca? Atau Bapak Lohan? Boleh dengar? Ya, kalau tidak dapat wakilnya Bapak Jem lah. Kalau Ibu ini tidak dapat, supaya kita tahu bahwa dari Teluk Panglima ada jemaat yang mendengar. Silakan. Bapak Jem boleh, supaya kita cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Satu Tesalonika 5 ayat 8. Ya, betul. Ayat 8. Ya. Ya, teruskan Ayat Pak Jem. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang yang baiklah kita sadar berziarahkan iman dan kasih dan berketopongkan ke pengharapan keselamatan. Amin. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, yang kedua kita berketopongkan dikatakan. Ya. Dalam arti kata yang pengharapan yang menyelamatkan. Ya. Pengharapan yang menyelamatkan. Dalam versi Borneo dikatakan bahwa kita adalah anak-anak siang. Ya, anak siang ini adalah satu bahasa metafora ya. Maksudnya siang ya. Seperti sekarang kita mungkin buka lampu semua karena ada cahaya matahari. Tapi di sini dikatakan kita adalah anak siang, hendaklah sentiasa waras dan waspada, kata dalam satu terjemahan. Jadi iman dan kasih perisai dada kita. Jadikan iman dan kasih perisai dada kita. Serta harapan diselamatkan sebagai ketopong pelindung kepala. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan yang menyelamatkan. Jadi inilah intinya, inilah pengertiannya bahwa pengharapan kita di dalam kita berharap, di dalam kita mengharap, ya, di dalam kita beriman, ya, pengharapan kita itu bukan hanya pengharapan yang begitu-begitu saja, tetapi satu pengharapan yang menyelamatkan, ya, yang akhirnya yang akan membawa keselamatan kepada kita. Ya, selalu kita dengar bahwa pengharapan, iman, pengharapan dan kasih, ya. Tetapi kasih itulah yang paling utama. Tetapi dalam proses selagi kita menginjak kaki di bumi ini, selagi kita bekerja, sambil kita melayani, sambil kita menuju kepada garisan akhir, ya, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita perlu memiliki pengharapan. Amin. Apalagi bicara tentang pengharapan, ini adalah pengharapan yang menyelamatkan. Dan seterusnya, pengharapan yang ketiga adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang amin. Ya, maksudnya pasti, ataupun dalam bahasa harian kita, guarantee. Ya. Siapa yang pernah membeli barang, ya, tidak diberi garansi, itu pun diberi surat, betul. Diberi garantinya 6 bulan, garantinya 1 tahun. Ya, baru-baru saya beli satu bateri, pas itu dia beri satu kertas, ya, diberi satu kertas garantinya 1 tahun. Dan baru beli juga satu kipas, dia bagi garanti 6 bulan. Ya, maksudnya garantinya bersyarat, dalam arti kata yang lain. Garantinya bersyarat, dia pun tidak yakin yang alat yang kita beli itu 100% berfungsi dengan baik. So dia bagi satu garanti. Maksudnya dalam tempo 6 bulan, kalau barang itu mungkin rosak, kita boleh pergi
menukar tanpa membayar. Itulah maksudnya garansi bersyarat. Tetapi pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang pasti. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh, dikatakan. Dia menggunakan satu bahasa lagi, bahasa metafora ya. Adalah sauh yang kuat. Bukan hanya sauh, tetapi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Jadi pengharapan kita dalam Tuhan ya bukan hanya pengharapan yang mungkin mudah digoyang ataupun mudah tergoncangkan, tetapi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, itu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Ya, di dalam terjemahan versi Borneo dikatakan kita mempunyai harapan ini, dikatakan harapan ini dalam terjemahan versi Borneo sebagai sauh kepada jiwa kita. Perhatikan kepada apa? Kepada jiwa kita tetap dan teguh, katanya ya, tetap dan teguh dan masuk sampai ke balik tirai. Ya, tirai itu apa? Ya, apa yang Yesus sudah lakukan apabila dia katakan bahwa sudah selesai di atas kayu salib. Dikatakan bahwa tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, sehingga kita yang manusia yang biasa-biasa ini ya boleh langsung dapat berhubung dengan Tuhan. Kalau dahulu kita tidak boleh, kalau kita pakaian begini kita tidak dibenarkan, imam tidak bagi kita masuk. Ya, mungkin doa kita juga tidak dibawa karena kita pakai pakaian yang cap krokodil, yang cap apalagi Mayflower, apalagi banyak cap, itu tidak boleh. Ada lambang-lambang lagi. Apalagi pada hari ini sampai masuk ke gereja ada yang pakai Iron Maiden pun ada. Ya, sudah didoa Pak, dibilang. Sudah dikasih doa ini baju Pak, boleh juga. Nah, kalau apalagi yang macam itu, kita tidak akan dibenarkan. Tetapi dikatakan bahwa pengharapan kita pasti, ya. Kita mempunyai harapan ini bagaikan sauh kepada jiwa kita. Ya, sepertinya kapal di tengah laut. Begitu besar ini kapal, dia berlabuh, dia berada di tengah laut. Dia bukan menghampiri dermaga, tetapi dia terikat di tengah-tengah laut. Tetapi rupa-rupanya kenapa dia kapal besar ini tidak boleh bergerak ataupun tidak boleh hanyut ke sana kemari? Karena di bawah sana dia memiliki satu anchor ataupun sauh yang begitu kuat, ya, begitu kuat di batu karang di dasar laut, sehingga kapal ini dapat diikat ataupun tidak bergerak, tidak ditolak oleh ombak. Jadi apalagi kita yang sebagai orang yang percaya, pengharapan kita pasti, pengharapan kita ya dan amin. Kenapa? Karena di belakang tabir itu ada sauh yang kuat, ya, yang aman, ataupun ada sauh yang teguh, ya, yang teguh, yang mengikat hidup kita, yang mengikat jiwa kita, sehingga kita dapat mendapat pengharapan yang pasti. Dan seterusnya, ya, di dalam kita berpengharapan, hidup berpengharapan kepada Tuhan. Nah, pengharapan itu adalah suatu pengharapan yang baik. Pengharapan yang baik. Di dalam 2 Tesalonika, saya minta wakil Jenjarum ya, nanti Jenjarum siapa? Ibu Stella lah. Ya. Pengharapan yang baik dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang baik kepada kita. Ya. Boleh baca satu ayat saja. Saya baca 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Ya, terima kasih. Dikatakan bahwa Ia mengasihi kita dan telah menganugerahkan. Ya, saya lagi senang kalau saya membaca ayat yang sebelumnya, dikatakan ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah
pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ayat yang ke-16, bahwa ia Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ya, dalam ayat 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan dalam terjemahan satu lagi yang bersimbolnya yang saya ada di sini, bahwa Allah Bapa kita mengasihi kita karena rahmatnya dia menyebabkan kita sentiasa tabah. Nah, saya senang dengan ayat ini. Dia menyebabkan kita sentiasa tabah mengharapkan yang baik. Maksudnya di dalam kehidupan kita, di dalam kita berharap, di dalam kita hidup di dalam pengharapan ini, ada cabaran-cabaran, ya, ada tantangan-tantangan yang mungkin membuat iman kita lemah, yang mungkin membuat semangat kita pudar. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia menyebabkan kita sentiasa tabah, ya, mengharapkan yang baik. Semoga Dia dan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menggalakkan kamu dan menguatkan kamu untuk melakukan dan mengatakan yang baik. Dan inilah pengharapan yang keempat, dikatakan bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang baik, ya. Dan seterusnya di dalam Roma pasal yang keempat, pasal yang ke-8, boleh buka bersama di dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan begini, ya. Dalam yang kelima dikatakan pengharapan itu tidak kelihatan, ya. Apakah maksudnya pengharapan yang tidak kelihatan? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 24, ya. Saya minta wakil daripada Teluk Bunut, kalau ada Ibu Rema, kalau tidak ada Ibu Libya, ataupun ibu-ibu yang lain kalau ada, ya, Teluk Bunut, ya. Boleh baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 24. Boleh buka mic-nya. Roma 8 ayat 24. Ya. Sebab kita Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mati mengharapkan apa yang dilihatnya? Ya, terima kasih. Pengharapan yang kita lihat, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, katanya, ya. Melalui harapan ini kita diselamatkan, tetapi harapan yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yang mengharapkan apa yang sudah ada padanya? Ya, dalam arti kata yang lain, ya, dalam berpengharapan itu hal yang tidak kelihatan. Apabila dia tidak kelihatan, kita terus berpengharapan, kita terus mengharap, kita terus menaruh iman percaya kita, ya, amin. Itulah sifat daripada pengharapan itu. Karena pengharapan itu, ya, pengharapan yang tidak kelihatan. Dalam terjemahan Berita Baik dikatakan karena dengan berharap kita diselamatkan, amin. Karena dengan berharap, tetapi jika kita boleh melihat apa yang kita harapkan, maka itu bukan lagi pengharapan, katanya. Nah, ini maksudnya inilah yang menjadi tolak ukur, ya. Ini yang menjadi pengukur, tali ukur nanti dalam kita mengikut Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Ada orang yang percaya karena dia melihat. Nah, tetapi berbahagia kalau kita tidak melihat tetapi terus percaya dan terus berjuang dan terus menuju kepada garis penamat di dalam larian iman kita.
Dan jangan kita menunggu ada mukjizat yang terjadi, ya tiba-tiba ada mukjizat baru kita mau percaya. Kita mau melihat Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, baru kita mau percaya. Jangan tunggu itu ya. Saya menasihatkan, saya mengingatkan jemaat semua, jangan tunggu mukjizat terjadi, jangan tunggu hal-hal yang supernatural, yang spektakuler terjadi, baru kita mau percaya beriman kepada Yesus. Ya, pelihara dan lihat Alkitab, lihat firman yang mengatakan yang sudah diberikan kepada kita. Baca itu, mungkin setiap saban waktu, mungkin tiap hari, waktu-waktu kita dapat melihat pekerjaan Tuhan di sana. Kita akan terus percaya. Saya percaya kita akan terus memiliki pengharapan. Karena di sini dikatakan salah satu sifat daripada pengharapan itu adalah tidak kelihatan. Dan berbahagialah orang yang percaya, ya, walaupun tidak melihat. Dan yang kedua terakhir di sini yang saya lihat, yang perhatikan, mari kita perhatikan bahwa sifat yang seterusnya tentang pengharapan itu, pengharapan yang penuh dengan bahagia, ya, pengharapan yang penuh dengan bahagia. Kita boleh lihat ini di dalam surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13, ya. Surat Titus, boleh kita melihat di Titus. Dikatakan dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-13, dikatakan bahwa dikatakan begini, dengan menantikan, ya. Saya lagi senang kalau membaca ini daripada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca daripada ayat yang ke-11. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu semua manusia sudah nyata. Ya, ayat 12. Ia mendidik kita, saya ulangi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Perhatikan, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan ayat 13, ayat yang tadi yang ini saya baca, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Amin. Ya, penggenapan ayat, ya, perkataan menantikan itu bermaksud hal yang belum terjadi. Menantikan itu bermaksud hal yang akan terjadi di masa hadapan, ataupun dalam arti kata eskatologi, ya. Menantikan. Jadi menantikan ini perlu ketabahan. Menantikan ini perlu kesabaran. Menantikan ini bukan hanya memiliki iman, tetapi dikatakan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Amin. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ya. Dan saya lanjut kepada ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, ya. Siapakah umat itu? Kita ada yang tergolong di dalam sana, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Haleluya. Dan dalam terjemahan berita baik, sekarang kita sedang menanti hari yang diharap-harapkan. Amin. Menanti hari, ya, kalau kita baca ini huruf hari itu huruf besar, hari Tuhan, hari yang kita harapkan itu. Apabila keagungan Allah maha besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan kelihatan. Jadi pengharapan itu adalah pengharapan yang penuh bahagia. Dan inilah janji bagi orang percaya. Inilah janji bagi kita agar jangan putus harap, ya. Jangan putus asa apabila kita mengikuti Tuhan. Dan yang terakhir dalam surat Titus juga, saya ambil dari dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, ya. Surat Titus tadi pasal yang ketiga ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, dan saya juga akan membaca 2-3 ayat yang sebelumnya, ya. Dikatakan bahwa
Saya akan baca daripada ayat yang keempat, ya. Saya akan baca daripada ayat yang keempat, yaitu yang terakhir ini adalah pengharapan yang kekal. Apakah maksudnya kekal? Kekal itu adalah maksudnya dari selamanya sampai selamanya. Kekal itu bermaksudnya dia tidak ada permulaan dan dia tak ada akhirnya. Jadi inilah pengharapan kita. Berbahagialah kalau kita sudah melihat dan mengenal dan mendengar berita ini, bahwa pengharapan kita bukannya pengharapan terhadap satu agama. Pengharapan kita bukannya terhadap suatu kerajaan ataupun pemerintah dunia ini. Tetapi pengharapan kita, salah satu sifat pengharapan itu adalah pengharapan yang kekal. Saya akan baca daripada ayat yang keempat. Dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu dia telah menyelamatkan kita, maka bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Dan ayat yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Berhak menerima, maksudnya dulu kamu tidak berhak, maksudnya dulu kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya opportunity ataupun kita tidak punya peluang. Tetapi di sini dikatakan sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Jadi pengharapan kita itu bukan pengharapan terhadap satu individu, satu tokoh agama, ataupun satu artis. Ya sekarang viral ya, kalau artis berebut like-nya berapa sekian ribu ya. Bukan otomatik, boleh tahan juga otomatik kita itu. Ya tidak salah, karena itu juga satu punca juga rezeki sekarang. Ya saya lihat dia punya dia menolong orang pun sangat banyak, bagus juga. Ya, maksudnya pengharapan kita itu bukan karena viralnya sudah sekian juta, bahkan ada artis-artis sampai puluhan juta, betul? Ya, jangan kita pengharapan kita ke arah pribadi, ke arah oknum, apalagi ke arah badan keagamaan ataupun gereja. Pengharapan kita adalah kepada yang kekal, amin. Yang dari selamanya sampai selama-lamanya, yang daripada Alfa dan Omega, yaitu yang kekal, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh ini. Dan dalam terjemahan berita baik dikatakan begini, supaya apa? Supaya oleh rahmatnya kita berbaik semula dengan Allah. Ini ayat yang saya senang mendengar apabila dikatakan bahwa oleh rahmatnya kita berbaik semula. Wah, ini maksudnya ini satu rekonsiliasi di antara Tuhan dengan Allah, rekonsiliasi di antara orang yang berdosa dengan penciptanya, yaitu dengan Allah. Dahulu kita tidak punya peluang, kita tidak punya daya, kita tak punya cara. Walaupun pada hari ini banyak manusia ingin berkonsiliasi dengan Tuhan, banyak agama memaparkan cara-cara untuk berkonsiliasi ataupun berbaik semula dengan Tuhan. Cara apapun, perhatikan baik-baik, cara apapun yang ditawarkan, yang sedang dilakukan oleh manusia, itu adalah satu pengharapan yang tidak kekal. Itu adalah pengharapan yang diciptakan oleh manusia. Kata firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa ada jalan yang disangkakan lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, maksudnya satu pengharapan yang penuh dengan tipu daya. Ya, kita tidak mau itu. Pengharapan yang dilakukan oleh dunia ini, oleh agama, ataupun oleh oknum apapun, oleh badan apapun, itu kelihatannya lurus, kelihatannya benar. Tetapi Alkitab jelas mengatakan ujungnya menuju maut. Tetapi pada hari ini, untuk orang percaya, untuk orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh, pengharapan kita adalah terletak di dalam pengharapan yang kekal kepada
Tuhan yang seperti ayat-ayat yang kita bicarakan sebelumnya, itu Allah Bapa kita, kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, yang sudah bangkit, dan pada hari ini lebih kurang daripada 40 hari lagi kita akan merayakan hari raya Paskah, mengingatkan bahwa Yesus yang sudah datang, yaitu domba Allah yang sudah menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya oleh rahmat-Nya kita berbaik semula dengan Allah, dan kita menerima apa? Menerima hidup sejati, katanya. Hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Amin. Jadi pengharapanmu pada hari ini, pengharapan kita pada hari ini adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang di dalam Yesus Tuhan kita, yaitu pengharapan yang kekal. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu dia sudah ada di dunia ini, dan dia kata dia pergi kepada Allah Bapa, dia menyediakan tempat, dia menyediakan rumah bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak tempat tinggal. Dia tidak pernah mengatakan iklan, di rumah Bapakku rumahnya sudah tidak ada tempat, sudah di booking. Tidak. Sepertinya kita yang belum memiliki rumah di surga itu tidak memiliki peluang, tidak memiliki pilihan. Tetapi dikatakan dia memberi satu jaminan, dia memberi satu harapan yang kekal kepada kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi terbuka kepada kita, terbuka kepada setiap orang untuk memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Ada satu lagu dikatakan, pengharapanku, ya mungkin kita boleh nyanyikan itu, boleh musik, harapanku di dalammu. Kita boleh sambil kita mempersiapkan hati kita pada hari ini, bahwa kita sudah memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang menyelamatkan, pengharapan yang pasti, dan pengharapan yang baik, pengharapan yang tidak kelihatan, pengharapan yang penuh bahagia, dan yang terakhir adalah pengharapan yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Harapanku, mari kita naikkan sama-sama. Harapanku di dalammu. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, rabasana labasuku rabasana. Haleluya Bapak, terima kasih. Harapanku di dalammu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Sama-sama nyanyikan daripada hatimu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu.
Bapa, walaupun kami tidak melihat, namun kami tetap beriman dan percaya dan berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami ketabahan, umat-Mu ketabahan dan semangat dan roh yang tetap bernyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Walaupun kami sedang melalui lembah kekelaman, walaupun kami sedang melalui jalan yang tidak rata di dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan, sesuai dengan firman-Mu siang hari ini, oh haleluya, bahwa kami ingin terus berpengharapan kepada, karena pengharapan itu adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang menyelamatkan, pengharapan yang pasti, dan pengharapan yang baik, pengharapan yang walaupun tidak kelihatan, tetapi itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan, dan yang terutama pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau adalah pengharapan yang kekal dari selamanya sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bisa berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap pribadi-pribadi yang sudah bergabung di dalam persekutuan ibadah online pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak pernah putus harap di dalam Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Kami berdoa Roh Kudus-Mu terus menyertai, terus membimbing, terus menghibur, terus menguatkan dan menuntun setiap pribadi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah mengalami Engkau pada siang hari ini. Kiranya firman ini Tuhan terus berbicara kepada setiap pribadi, setiap anak-Mu yang sudah bergabung, yang sudah mendengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak disanjung tinggi. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus akan datang. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,